Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Dayu Putri Andari dengan NIM 20026122204 akan mempresentasikan mengenai NSID pada manajemen nyeri. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari NSID itu sendiri atau yang disebut juga dengan non-steroidal anti-inflammatory drugs yang merupakan golongan obat yang memiliki efek analgetik, anti-inflamasi dan juga antipiretik. Di mana di sini kita ketahui di mana sebelum kita mengetahui dari efek-efek tersebut, jadi di sini kita akan membahas terlebih dahulu dari mekanisme kerja. Jadi apabila jaringan memiliki kerusakan, nantinya kerusakan itu akan mempunyai membran fosfolipid. Jadi apabila bereaksi dengan fosfolipase A2, nantinya akan berubah menjadi asam arkidonat, yang dimana asam arakidonat ini apabila sikel oksigenase yaitu pada COX1 dan COX2 itu akan menghasilkan prostaglandin H2 dan juga PGH2. Nah, dari prostaglandin ini yang merupakan prekursor yang akan menghubungkan dengan inflamasi, di mana prostaglandin H2 ini akan diubah menjadi prostrasiklin, prostaglandin PGE2, PGF2, dan juga PGD2, serta ada trombokase 2, tromboksan 2, di mana pada prostaglandin ini akan berikatan dengan reseptor dan menyebabkan depolarisasi. Ini berkaitan dengan transmisi dari impuls-impuls saraf. Nah, untuk dari prostaglandin PGE2 ini menyebabkan depolarisasi sehingga membantu transmisi nyeri ke medula spinalis. Kemudian sampai ke korteks sehingga menyebabkan persepsi nyeri. Nah, untuk PGE2 dan juga PGF2 ini juga berpengaruh dalam terjadinya demam, inflamasi, dan juga peningkatan nyeri. Kemudian untuk COX1 dan juga COX2 ini mempunyai ciri khasnya masing-masing, di mana untuk COX1 itu selalu berhubungan dengan fisiologikal, di mana dia tuh selalu aktif untuk mempertahankan hemostasis. Jadi secara normal COX1 ini selalu menghasilkan prostaglandin, tetapi sifatnya itu fisiologis, di mana contohnya apabila dia menghasilkan tromboksan A2, di sini dia akan membantu untuk agregasi dari platelet. Kemudian untuk prostaglandin yang PGE2 ini membantu untuk menurunkan produksi asam lambung dan juga menjaga renal blood flow. Kemudian untuk yang COX-2 ini sifatnya itu adalah inflamatori. Atau bisa dibilang aktifnya itu terinduksi. Jadi dia hanya akan aktif ketika terjadi trauma, sehingga terjadi proses inflamasi. Kemudian untuk proses inflamasi ini yang meningkatkan nyeri, itu untuk obat NSAID itu berfungsi dalam obat NSAID itu berfungsi dalam tahap siklik oksigenase ini, di mana dia itu akan mencegah perubahan asam arakidonat ini menjadi H2, sehingga apabila sudah dihambat di atas, maka akan juga terhambat dari terbentuknya prostasiklin, prostaglandin, dan juga trombosan A2 ini. Kemudian untuk klasifikasinya, NSAID itu ada dua. Yang pertama itu ada non-selective NSAID. Kemudian yang kedua itu ada selective NSAID. Di mana yang non-selective NSAID ini dia akan menghambat COX1 serta COX2. Di mana kita tahu bahwa
COX-1 ini fungsinya banyak, yaitu yang pertama adalah memproteksi mukosa lambung. Kemudian juga dia mempengaruhi aliran darah ginjal dan juga pembekuan darah atau agregasi dari platelet atau endotelium. Jadi apabila kita menggunakan NSAID yang non-selektif, yang juga menghambat COX-1, maka otomatis akan terjadi gangguan-gangguan di gaster ataupun gangguan-gangguan dari pembekuan darah selain dari efek yang kita harapkan seperti antiinflamasi, antipiretik, dan juga sebagai analgesi. Sementara pada COX-2, selective NSAID ini, kita akan lihat panahnya itu hanya pada COX-2. Jadi COX-2 ini itu kerjanya itu sebagai stimulus inflamasi yang hanya menghambat inflamasinya saja. Jadi tidak menghambat dari COX-1-nya. Kemudian untuk contoh obat-obatan dari non-selective inhibitor itu ada ibuprofen, naproxen, aspirin, acetaminophen, dan juga ketorolac. Kemudian contoh obat COX-2 selective inhibitor itu adalah selekosip, rovekosip, dan juga verokosip. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kerja COX-1 pada mukosa gaster. Jadi di sini kita lihat bahwa COX-1 pada mukosa gaster itu dia menghasilkan PGE2 dan juga PGI2 yang tujuannya adalah melindungi dari mukosa gaster. Nah, apabila kita menggunakan non-selective NSAID, maka otomatis PGE2 dan juga PGI2 ini tidak terproduksi dan juga tidak akan melindungi dari gaster, sehingga resiko terjadinya ulkus gaster itu akan meningkat. Begitu juga yang terjadi pada platelet dari COX-1-nya itu. Yang terdapat pada platelet itu jadi dia akan menghasilkan tromboksin A2. Ini tujuannya adalah untuk pembekuan darah atau agregasi platelet. Nah, apabila kita menghambat COX-1, maka akan meningkatkan resiko dari perdarahan itu sendiri. Kemudian dari karakter NSAID itu sendiri, jadi selain sebagai antiinflamasi, NSAID ini juga berperan dalam penurunan aktivasi dan juga sensitasi dari nosiseptor perifer yang nantinya dapat menurunkan respon inflamasi. Kemudian sebagai analgesi, dia juga menurunkan dari sensitasi dari neural atau disebut juga dengan preemptif analgesia. Selain itu, untuk efek mual muntah juga lebih jarang dibandingkan dengan opioid. Jadi, tidak selebar opioid yang terapi window-nya itu lebih lebar. Kemudian juga variabilitas dosisnya itu lebih kecil daripada opioid, jadi tidak selebar opioid, terapi window-nya yang lebih besar. Juga tidak berpotensi ketergantungan atau adiksi. Kemudian tidak ada efek samping seperti depresi nafas, kemudian perubahan bentuk pupil, efek kognitif, kemudian juga walaupun dia tidak memiliki efek samping seperti opioid, di sini juga dia bisa diberikan bersamaan dengan opioid. Jadi kerjanya itu sinergi dengan opioid. Serta NSAID ini memiliki durasi kerja yang lama. Kemudian, sini saya akan membahas mengenai farmakokinetik mengenai NSAID. Jadi yang pertama itu dimulai dari absorpsi, di mana NSAID ini dia absorpsinya cukup baik pada saluran cerna untuk diminum, kecuali obat ketorolac yang nantinya akan saya bahas lebih lanjut. Jadi kebanyakan obat NSAID itu terabsorpsi baik pada saluran cerna sehingga sediaan oralnya itu sudah bagus. Jadi obat ini tidak perlu lagi diberikan dalam bentuk intravena kecuali ketorolac. Nah, setelah diberikan oral, dia akan mencapai konsentrasi puncak di dalam darah dalam jangka waktu lebih dari 3 jam.
Kemudian untuk kemudian yang kedua adalah distribusi. Di sini setelah diabsorpsi, COX inhibitor ini sangat terkait oleh protein plasma, terutamanya adalah albumin. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa volumenya itu terikat, tingginya itu bisa lebih dari 90%. Jadi volume distribusinya itu lebih rendah karena dia itu terikat tinggi pada albumin. Jadi volume distribusinya itu rendah. Kemudian dia juga memiliki sifat larut dalam lemak. Jadi NSAID ini dia memungkinkan untuk menembus darah otak dan juga mudah. Jadi NSAID ini memungkinkan untuk menembus sawar otak dengan mudah, sehingga semakin besar efeknya untuk sistem saraf pusatnya menghasilkan analgesia sentral dan juga antipiretiknya. Kemudian yang ketiga itu ada metabolisme. Jadi dia itu merupakan first pass metabolism yang rendah, dan juga untuk yang terakhir adalah ekskresinya itu hampir semua diekskresikan di ginjal setelah dimetabolisme. Kemudian dilanjutkan dengan efek samping dari NSAID. Jadi sama seperti opioid, dia juga memiliki beberapa efek samping dari beberapa organ. Nah, contohnya di sini pada sistem saraf pusat, ini dia memiliki efek samping seperti nyeri kepala, tinnitus, dan juga pusing. Kemudian pada sistem kardiovaskuler, dia itu mempunyai efek samping seperti retensi cairan, hipertensi, edema, infark miokard, kemudian gagal jantung, walaupun ini jarang terjadi. Kemudian untuk sistem respirasi, dia memiliki efek samping seperti asma. Kemudian pada sistem gastrointestinal dia memiliki efek samping seperti nyeri abdomen, displasia, mual muntah, ulkus atau perdarahan, walaupun ini juga jarang terjadi. Kemudian pada sistem hematologi dia mempunyai efek samping seperti trombositopenia, neutropenia, anemia anaplastik. Kemudian pada sistem ginjal dia memiliki efek samping seperti insufisiensi ginjal, gagal ginjal, hiperkalemia, proteinuria. Kemudian pada sistem hepatik dia memiliki abnormal liver function. Kemudian pada kulit itu muncul seperti ruam dan juga pruritus. Kemudian juga bisa terjadi efek dari reaksi alergi dan juga interaksi obat. Kemudian di sini saya akan membahas sedikit mengenai penanganan nyeri. Jadi untuk tata laksana nyeri menurut WHO ini bisa dipakai pada nyeri kronis dan juga nyeri akut. Jadi pada nyeri akut itu biasanya dimulai dari step 3. Kalau misalnya dia nyerinya itu nyeri kronis, maka dia akan dimulai dari step 1. Jadi untuk WHO pain management ini sekarang itu sudah mengalami modifikasi, di mana yang sebelumnya step leader-nya itu ada 3, sekarang yang sifatnya unidireksional, sekarang sudah mengalami modifikasi yang terdiri dari 4 step, di mana sifatnya itu bidireksional. Ini terjadi karena kebanyakan perdebatan oleh beberapa praktisi yang menilai bahwa pemberian medikasi untuk moderate pain itu seringkali dianggap lebih baik diberikan apabila diberikan opioid walaupun dalam dosis yang rendah dibandingkan dengan diberikan non-opioid dan juga adjuvan. Tetapi ini juga dapat meningkatkan efek samping dari pasien itu juga. Kemudian seseorang yang memiliki nyeri akut, maka dia dapat lebih fleksibel. Jadi pada nyeri akut itu tidak usah dimulai dari step 1, tapi bisa langsung mulai dari step 2 atau 3 untuk segera menghilangkan nyeri yang dialami oleh pasien. Begitu pula dengan nyeri kronis. Tidak harus semuanya itu dimulai dari step 1, tapi juga bisa mulai dari step 2 atau step 3. Jadi step 1 itu untuk mengatasi nyeri itu bisa diberikan non-opioid dan juga adjuvan atau tanpa adjuvan. Kemudian untuk step 2 itu dapat menggunakan opioid ringan. Ini untuk mild to moderate pain dengan pemberian non-opioid dan juga atau tanpa adjuvan. Kemudian pada step 3 ini menggunakan opioid yang kuat.
Ini untuk moderate to severe pain dengan atau tanpa adjuvan. Dan apabila nyerinya itu tidak dapat teratasi, maka bisa dilanjutkan ke step 4, di mana pada step 4 ini dimulai dari invasive treatment untuk meminimalisir dari nyerinya itu sendiri. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai salah satu obat NSAID, yaitu ketorolax. Ini merupakan ketorolax ini merupakan salah satu obat NSAID yang bentuknya itu adalah non-selective inhibitor atau digolongkan menjadi golongan non-selective inhibitor yang dia akan menghambat COX-1 dan juga COX-2. Kemudian dia juga akan menghambat dari prostaglandin serta memiliki efek utama yaitu sebagai analgesik. Jadi kan tadi sudah disampaikan bahwa NSAID itu memiliki efek analgesi, antiinflamasi dan juga antipiretik. Jadi di sini ketorolac ini mempunyai efek utama yaitu sebagai analgesik yang cukup kuat. Namun efek antiinflamasinya itu sedang. Kemudian ketorolac ini merupakan obat analgesik yang efektif untuk menggantikan morfin. Jadi morfin ini merupakan obat opioid yang sering digunakan pada pasien dengan nyeri postoperasi yang ringan sampai sedang. Dengan penggunaan ketorolac sekitar 30 mg. Kemudian ekivalen analgesinya itu sekitar 10 mg morfin atau 100 mg meteridin. Nah, jadi ketika opioid digunakan dengan ketorolac, maka dosis opioid ini bisa dikurangi 25-50%. Jadi seperti tadi yang sudah diketahui bahwa karakteristik dari NSAID ini bisa menggantikan opioid, namun dia juga sinergis dengan pemberian opioid. Jadi apabila digunakan bersamaan dengan morfin dan juga ketorolac, dia itu bisa mengurangi dosis opioid sekitar 25-50%. Sehingga tidak seperti opioid, jadi ketorolac ini memberikan efek spasme dari traktus jadi ketorolac ini tidak memberikan efek spasme terhadap traktus biliarnya sehingga aman untuk dipakai pada pasien-pasien dengan sumbatan dari biliar tersebut. Kemudian untuk farmakokinetiknya, jadi ketorolac ini dia bisa mencapai konsentrasi plasma maksimum yaitu 45-60 menit. Jadi pada sekitar 1 jam itu, maka dia akan maksimum konsentrasinya. Jadi dia akan maksimal dalam kerjanya. Kemudian untuk eliminasi dari waktu paruhnya itu sekitar 5 jam. Kemudian peningkatan protein itu bisa mencapai 99%. Kemudian dia juga di metabolisme terutama oleh konjugasi glucuronik acid, di mana dia itu akan menurun pada orang tua. Jadi karena pada pasien tua itu clearance-nya itu akan menurun, jadi ekskresinya itu juga akan menurun. Jadi kita harus pikirkan dosis yang akan kita berikan pada pasien-pasien tua. Jadi karena faktor-faktor itu tadi, maka sebaiknya dosis pada orang tua itu harus diturunkan. Kemudian untuk penggunaan klinisnya, kemudian untuk sediaannya, ini yang pertama itu ada ampul sekitar yang pertama itu ada ampul 30 mg per mililiter, di mana contoh obatnya itu adalah Dolax, Varparin, Ketopamin, Ketorolac, Hexpam. Kemudian untuk ampul yang 10 mg per mililiter, itu contoh obatnya itu ada Dolax, Varpin, Ketorolac, Hexpam, dan juga Ketorolac Okdexa. Kemudian untuk tablet 10 mg itu contohnya ada Varparin, kemudian ada Toradol dan juga Troasic. Kemudian untuk dosisnya itu
kita bisa berikan injeksi intramuskular dan juga injeksi intravena. Di mana yang pertama di sini pada injeksi intravena itu dapat diberikan dalam waktu lebih dari 15 detik. Jadi untuk injeksi intravena ini biasanya diberikan untuk nyeri yang berat, sehingga efeknya itu akan lebih cepat dan juga kita berikan itu akan lebih mudah. Jadi kita berikan secara pelan-pelan sekitar kurang lebih 15 detik. Kemudian dosis awal 10 mg, di mana 10 mili, di mana ini 10 sampai 30 mg setiap 4 sampai 6 jam. Bila perlu dosis maksimalnya itu 90 mg per hari. Kemudian untuk lansia atau gangguan ginjal atau berat badannya itu kurang dari 50 mg, 50 kg, maka maksimal pemberian obat ini adalah 60 mg per hari. Kemudian lama pengobatannya itu maksimal 2 hari karena dia itu merupakan NSAID yang non-selektif. Jadi dia itu akan menghambat COX-1 yang dikhawatirkan apabila pemberian dalam jangka waktu yang lama, maka dapat mengakibatkan efek samping seperti yang telah disampaikan tadi. Kemudian untuk yang oral, itu dapat diberikan sekitar 10 mg tiap 4-6 jam. Kemudian pada lansia itu bisa diberikan tiap 6-8 jam. Dengan maksimal pemberiannya dalam harinya itu adalah 40 mg. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu efek sampingnya itu ada interaksi obat. Nah, jadi obat-obat apa aja sih yang memberikan efek samping dalam interaksi obat tersebut? Jadi di sini saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama adalah methotrexate. Jadi ini merupakan salah satu contoh obat kemoterapi. Jadi apabila kita berikan bersamaan dengan ketorolax, maka dia akan bisa memberikan peningkatan dari toksisitas dari methotrexate tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah warfarin. Dia adalah obat pengencer darah. Maka apabila kita berikan bersamaan dengan ketorolac, maka dia itu dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan risiko perdarahan. Karena tadi kan ketorolac itu menghambat kerja COX-1, di mana mengganggu dari pembekuan darah. Kemudian yang ketiga itu ada ACE inhibitor, di mana jika pemberiannya itu bersamaan dengan ketorolac, maka dapat mengakibatkan peningkatan dari resiko gangguan ginjal. Karena dia juga akan mengganggu kerja COX-1, di mana itu dapat mengganggu kerja ginjal. Kemudian yang terakhir adalah furosemid, di mana jika diberikan bersamaan dengan ketorolac, maka dapat menurunkan efek dari kerja furosemid itu sendiri. Nah, kita juga harus hindari obat-obatan yang nefrotoksik, di mana misalnya aminoglikosida, di mana itu dia dapat mengakibatkan dari gangguan ginjal. Kemudian untuk efek samping dari ketorolac itu sendiri. Yang pertama adalah memperpanjang waktu pendarahan. Ini biasanya berkaitan dengan kerjanya dia sebagai non-selective NSAID tadi. Kemudian dia juga bisa menyebabkan bronkospasme pada pasien asma, nasal polip, dan juga sensitivitas dari aspirin. Kemudian dia juga bisa meningkatkan konsentrasi plasma enzim transaminase hepar, kemudian iritasi dan juga perforasi gastrointestinal, sedasi, dan juga edema perifer. Kemudian dia juga bisa mengakibatkan toksisitas ginjal pada pasien CHF, hipovolemia, dan juga sirosis hati. Kemudian untuk kontraindikasi dari pemberian ketorolac ini, jadi kita tidak boleh memberikan NSAID apabila pasiennya memiliki alergi aspirin atau alergi terhadap NSAID itu sendiri, karena bisa membahayakan dari pasien. Kemudian apabila pasien memiliki ulkus peptikun aktif atau perdarahan dari gastrointestinal. Kemudian adanya gangguan ginjal akut dan juga gagal ginjal karena penurunan volume atau yang disebut juga dengan shock hipovolemi. Kemudian pada masa kehamilan dan juga laktasi, karena ini akan membahayakan dari neonatus. Kemudian penyakit cerebrovaskuler, kemudian yang terakhir adalah gangguan dari koagulasi
karena dia akan semakin memperberat dari pembentukan darahnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.